Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian tahsin ya. Dan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan sifatul huruf ya. Sifatul huruf. Tapi sebelum lanjut teman-teman, ada yang perlu saya ingin jelaskan sebelumnya. Sepertinya saya tadi pas kemarin dengarin rekamannya, sepertinya ada sedikit kekeliruan dalam penjelasan masalah ini apa al-khayshum ya, terkait al-khayshum ini, tempat keluarnya makhraj yang kelima ya, yaitu al-khayshum ya. Al-khayshum itu ya rongga hidung, dan darinya keluar sifat apa? Gunnah ya. Darinya keluar gunnah ya, bukan huruf nun atau mim, tetapi gunnah yang melekat pada huruf nun dan mim ya. Jadi dari khayshum itu keluar gunnah ya. Baik. Kemudian kemarin kita sudah masuk pada sifatul huruf ya. Sudah saya jelaskan sifatul huruf itu ada yang memiliki lawan. Sifat huruf itu ada, sifatnya huruf itu ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan ya. Memiliki lawan kemarin ada 8 ya. Ada 8 sifat. Yang pertama hamas, jahar ya. Ya, hamas lawannya sifat jahar, syiddah lawannya sifat rokhawah ya. Itbaq lawannya sifat infitah, isti'la lawannya sifat istifal ya. Kemudian ada bainiyah, ini sifat bainiyah itu sifat huruf yang berada di antara sifat syiddah dan rokhawah. Kemudian ada huruf yang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan ya. Ada 8 juga ya. Ada sifat shafir ya, yang melekat pada huruf sin, so, zai ya. Kemudian inhiraf ya, terkhusus pada huruf lam dan ra ya. Takrir huruf ra juga ya. Qalqalah ya, yang 5 huruf itu ya. Bujadin ya, lin ya. Huruf ya dan waw yang sebelumnya fathah, istitalah, huruf dad, tafasyi, huruf shin ya. Gunnah, huruf nun dan mim dan bertasydid, yang bertasydid. Baik. Dan kita sudah jelaskan ya, yang pertama di sini sifat huruf yang memiliki lawan yaitu hamas dan jahar. Kemarin sudah jelaskan ya, bahwa yang sifat hamas itu adalah sifat suatu huruf yang memiliki sifat ya, yang itu hamas itu artinya banyaknya aliran udara yang keluar, napas yang keluar banyak. Adapun jahar, dia tertahan aliran udaranya, tidak mengalir ya. Nafasnya tidak mengalir, tertahan ya. Bukan tidak mengalir, tapi tertahan ya. Kurang mengalir ya. Dan huruf-huruf hamas itu ya ini huruf-hurufnya terkumpul dalam kata fahathahu syakhsun sakat. Adapun huruf jahar itu selain daripada huruf hamas ya. Kemarin kita contohkan bahwasanya seperti huruf jahar itu ya, huruf jahar itu seperti huruf jim ya, huruf dal ya, selain huruf yang ini. Maka huruf jahar itu tidak boleh kita baca dihamaskan ya, tidak boleh dibaca dihamaskan. Yang dimana kebanyakan ya kita orang Indonesia itu sering sekali, terkhusus orang Jawa misalkan, suku Jawa ini, mereka suka menghamaskan huruf
dal ya, atau setiap akhir huruf, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jim gitu ya. Menghamskan huruf ya, yang seharusnya buat tidak memiliki sifat hams ya. Hurufnya itu tidak memiliki sifat hams tapi dihamskan. Maka ini keliru ya. Misalkan maliki yaumiddin, din ya, di sini tidak boleh. Karena huruf dal itu bukan huruf yang memiliki sifat hams. Dia huruf yang memiliki sifat jahar ya. Sehingga yang harus kita tekankan itu adalah suaranya, jahar, jelaskan suaranya. Suaranya lebih dominan ya ketimbang nafas ya atau udara. Adapun huruf-huruf hams ya yang memiliki sifat hams, maka kita dominankan, yang kita banyakin itu suaranya, nafasnya yang kita banyakin. Af ya. Af ya. Angin yang keluar itu yang kita banyakin. Jangan dikakukan, jangan dijadikan sifat hams itu, huruf yang memiliki sifat hams itu menjadi jahar. Contohnya dibacanya ap atau pa. Pa. Ini jadinya jahar. Seharusnya fa, af, fa gitu ya. Dia harus tercampur lebih dominan, lebih banyak angin ya, disertai dengan desisan atau apa namanya, nafas ya, seperti itu ya. Jadi berbeda sekali ya antara sifat hams dan jahar ini ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Seluruh huruf-huruf hams ini harus dibaca dengan hams, jangan sampai dibacanya tidak berhams ya, tidak ada angin yang keluar gitu. Kemudian kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu sifat syiddah lawannya sifat rokhawah. Sifat syiddah lawannya sifat rokhawah. Sifat syiddah, ini sini teman-teman perhatikan ya, di sini ada salah penulisan ya di sini ya. Ada salah penulisan, salah pengertian di sini. Ya. Di sini disebutkan sama dia syiddah adalah mengalirnya aliran suara. Ini keliru ya. Ini kebalik ini. Rokhwa tertahannya aliran suara. Ini keliru ya. Terbalik. Yang nyusun apanya ini? Yang nyusun apa sih? Ininya materinya ini yang nyusun kayaknya keliru ya. Dia terbalik ini. Seharusnya yang syiddah itu tertahannya aliran suara. Sementara yang rokhwa mengalirnya aliran suara. Ya. Karena lemahnya huruf ya. Kalau rokhwa itu kan karena lemahnya huruf-hurufnya maka mengalir. Aliran suara mengalir ya. Sementara syiddah itu huruf-huruf syiddah yang memiliki sifat syiddah, dia tertahan suaranya karena kuat ya. Huruf-hurufnya kuat seperti hamzah ini, huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf kaf, huruf ta. Ini huruf ini memiliki sifat syiddah. Kuat ya. A, kuat ya, nggak mengalir. Suaranya itu nggak mengalir. Nafasnya, suaranya ya, tertahan ya. Aliran suaranya tertahan ya. Tertahan. Tertahan. Ya. Maka ini keliru ya. Pengertiannya mengalirnya aliran suara ini keliru. Ini tertukar ya, teman-teman ya. Yang seharusnya pengertian syiddah ini adalah yang ini. Iya, yang ini. Tertahannya aliran suara. Kemudian rokhwa yang ini ya. Mengalirnya aliran suara ya. Yang rokhwa misalkan ya huruf-hurufnya selain daripada huruf-huruf syiddah ini. Ya, selain daripada huruf syiddah ini. Itu huruf-huruf rokhwa. Contohnya apa? Huruf kha misalkan. Ya. Kha, dia mengalir. Ya, mengalirnya aliran suara itu rokhwa. Rikhun, berangin ya. Apalagi misalkan ya, bukan ro enggak ya, rohnya benia. Ya. Kemudian pokoknya selain daripada huruf ini ya. Juga masuk, ya. Masuk. Baik. Jadi huruf-huruf rokhwa itu selain daripada huruf syiddah. Huruf syiddah itu terkumpul dalam kata ajide qatin bakat. Ajide qatin bakat. Ini huruf-huruf syiddah ya.
Cuman ada 8 huruf ya. Cuman ada 8 huruf. Nah, selain dari huruf yang 8 ini, maka dia masuk pada huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ya, maka kalau huruf-huruf masih memiliki sifat rokhawah, maka kita harus alirkan suara kita. Kita alirkan dulu, jangan setengah-setengah. Ya. Orang Indonesia itu suka baca, misalkan ke huruf sin itu, mereka suka bacaan setengah-setengah. Misalkan gini bacanya. Bismillahi, bismillahi, atau bismi. Karena kecepatan, jadi huruf sinnya itu tidak jelas. Dikol-kolah kan. Bismillahi, bismillah ya. Tapi kita jelaskan, rokhawah. Kita alirkan dulu. Bis, gitu ya. Roh. Kita alirkan dulu ya. Karena dia memiliki sifat rokhawah. Jangan setengah-setengah, jangan Ar-Rahmanir Rahim kurang, tapi Ar-Rahman seperti itu ya. Jadi rokhawah itu harus kita alirkan dulu, baru kita lanjut ke huruf yang selanjutnya. Bisa dipahami teman-teman ya? Dipahami ya? Ya, teman-teman? Iya, Ustaz. Kita lanjut. Jadi syiddah dan rokhawah itu dua sifat yang berlawanan ya. Syiddah artinya tertahannya aliran suara karena kuatnya huruf itu ya. Sementara rokhawah mengalirnya aliran suara karena sempitnya huruf atau karena lemahnya huruf itu. Bukan karena sempitnya, tapi karena lemahnya huruf itu ya. Seperti huruf sin, as, ya, lemah hurufnya sehingga suaranya bisa mengalir dengan lancar ya. Aliran suaranya jelas ya, mengalir gitu ya. Misalkan. Az ya. Baik. Aus. Baik ya. Kemudian ada huruf yang memiliki sifat bainiyah ya. Sifat bainiyah ini sifat yang berada di antara sifat rokhawah dan syiddah. Nama lain ada juga menamakan bukan bainiyah tapi at-tawassud ya. At-tawassud itu artinya pertengahan. Ya. Pertengahan antara sifat rokhawah dan syiddah atau sifat syiddah dan rokhawah. Itu disebut dengan bainiyah. Hurufnya apa saja? Hurufnya terkumpul dalam kata lin umar. Lin umar. Dalam kata lin umar ini ada huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, dan huruf ra. Kelima huruf ini mereka memiliki sifat khusus yaitu bainiyah. Sifat antara sifat syiddah dan rokhawah. Antara sifat syiddah dan rokhawah. Meskipun sebetulnya huruf lam, nun, ain, mim, ra ini juga memiliki sifat rokhawah ya. Dia juga masuk pada sifat rokhawah. Memiliki sifat rokhawah. Tetapi dia juga memiliki sifat khusus yaitu bainiyah. Sifat antara sifat syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah tadi tertahannya aliran suara ya. Kalau rokhawah dia mengalir ya. Adapun bainiyah di antara itu. Dibilang tertahan tidak, dibilang mengalir banget juga tidak. Tetapi pertengahan, setengah mengalir. Contohnya, saya kasih contoh lam di sini. Saya bacakan. Misalkan surah Al-Fatihah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sempurnakan dulu pengucapan al-nya. Nggak boleh kita baca panjang, terlalu lama di lamnya. Misalkan alhamdu. Ini keliru. Kalau kita panjangin alhamdu, masuknya dia jadi rokhawah. Ya. Terlalu mengalir banget ya. Maka dia tidak terlalu mengalir banget ya. Juga tidak syiddah. Syiddah itu terlalu mati. Terlalu tertahan. Misalkan alhamdu. Ya, alhamdu. Ini keliru juga. Tetapi yang betul alhamdu. Sekedar memberikan haknya dia sebagai huruf yang memiliki sifat bainiyah. Ya. Tidak dilamakan, tidak terlalu lama, mengalir tidak terlalu lama, tidak dialirkan terlalu lama, juga tidak tertahan, tidak tertahan ya. Tidak tertahan dan juga tidak mengalir banget gitu. Tetapi pertengahan. Alhamdu. Sekedar mengucapkan. Alhamdu. Misalkan mimnya juga. Di mim. Alhamdu.
Alhamdu. Jangan alhamdu, alhamdu. Ada orang bacanya seperti itu. Alhamdu. Jadi mimnya tidak jelas. Seolah-olah mimnya disyiddah sama dia. Ya. Atau kepanjangan. Kepanjangan. Ya. Misalkan alhamdu, alhamdu. Maka ini keliru juga. Ya. Tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh disyiddah. Tidak boleh disyiddah, tidak boleh terlalu panjang ya. Tapi pertengahan, bainiyah, antara sifat syiddah dan rokhwa. Itu huruf mim ini harus dibaca seperti itu. Ya. Alhamdu, alhamdu, seperti itu. Bisa dipahami teman? Dipahami ya? Jelas ya? Baik. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Masih pada sifat yang memiliki lawan, yaitu idbaq dan infitah. Sifat idbaq dan infitah. Sifat idbaq itu artinya terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Jadi setelah suara itu meninggi ke langit-langit, kemudian terkumpul di sana ya, di antara lidah dan langit-langit. Ada taqa'ur. Ada cekungan di antara lidah kita dan langit-langit. Ya. Nah, terkumpul di sana suara itu. Sehingga muncullah bunyi yang tebal. Tebal sekali. Ya. Ya, itu idbaq. Terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Itu yang memiliki sifat idbaq itu huruf-hurufnya adalah huruf sa, huruf da, dan huruf la. Huruf sa, huruf da, huruf ta, dan huruf za. Keempat huruf ini harus dibaca idbaq. Ya. Tebal, ya. Bersangatan tebal ya. Bersangatan tebal. Kalau terkumpul suara itu di antara lidah dan langit-langit, maka suara itu pun akan tebal, bergema. Bergema. Berbeda ketika suara itu tidak terkumpul. Tidak terkumpul di antara lidah dan langit, tetapi langsung keluar. Langsung keluar ke permukaan, keluar dari mulut kita. Ya. Maka dia tidak tebal, jadi tipis. Ya. Nah, makanya di sini infitah. Infitah itu lawan dari idbaq. Infitah itu tidak terkumpul suara di antara lidah dan langit. Artinya langsung keluar ya. Suara kita tuh ketika kita ucapkan huruf-huruf infitah itu langsung keluar. Tidak terkumpul ya. Tidak tertahan di dalam, tetapi langsung keluar. Adapun idbaq dia terkumpul dulu. Ya. Ngumpul dulu di antara lidah dan langit sehingga tebal bunyinya. Ya, di dalam bunyinya. Bunyi yang di dalam itu tebal. Ya. Sla, ba, ta, za, gitu. Tebal. Tapi kalau huruf-huruf yang memiliki sifat infitah, ya seperti selain dari huruf ini ya, selain dari huruf idbaq, huruf infitah. Contoh apa? Misalkan huruf ma, dia nggak terkumpul. Maka kapan seseorang membaca huruf yang memiliki sifat infitah, dibacanya dengan idbaq, maka keliru. Contohnya gimana cara membaca huruf mim dengan idbaq? Seperti ini. Ma. Ini idbaq. Ya. Dalam artian suaranya itu di dalam. Dikumpulin sama di antara lidah dan langit-langit. Ma. Salah. Tapi ma. Langsung kita keluarkan. Ma. Kalau ada orang bacanya seperti itu, ditebalkan sama dia mimnya, maka keliru. Ya. Jangan dibaca wa ma, tapi wa ma, ya. Karena mimnya memiliki sifat infitah, terbuka ya, sifatnya terbuka, tidak terkumpul ya. Artinya suara itu atau nafas itu langsung keluar ya, tidak terkumpul, terkumpul di antara lidah dan langit-langit ya. Dan huruf-huruf infitah ini selain daripada huruf-huruf idbaq yang 4 ya. Ya, berarti selain dari huruf yang 4 ini masuk pada huruf infitah, terbuka. Infitah itu terbuka ya, tidak terkumpul ya, langsung keluar suaranya, tidak terkumpul di dalam. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dibedakan ya? Gimana? Jelas ya teman-teman? Insyaallah Ustaz. Baik, kita lanjut. Di sini sebetulnya ada pembahasan lainnya, izlaq dan ismat itu, tapi nggak bersangkutan dengan tadi, jadi nggak dimasukkan di sini. Baik, sekarang kita masuk pada
sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan ya. Yaitu sifat sofir, sifat takrir, ya, qalqalah, lin, inhiraf, istitalah, tafasyi, gunnah. Ya. Baik. Kita masuk pada yang pertama, sofir, ya, sifat sofir. Apa pengertian dari sifat sofir? Yaitu tajamnya suara karena keluar di celah yang sempit, yaitu antara dua gizi di atas dan bawah. Ya. Jadi huruf-huruf yang sofir itu, huruf-huruf yang memiliki sifat sofir seperti huruf so, zai, dan sin ini, mereka memiliki sifat sofir. Ya. Nah, mereka ini cara pengucapannya itu dia ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bawah. Kemarin kita sebutkan ya. Dan celah ya, angin yang keluar itu atau udara yang keluar itu, celahnya itu sempit, hanya keluar dari celah gigi siri atas dan bawah. Berbeda dengan huruf sya yang ada titik tiganya ini tambah, yang ini tambah titik sya, shin ya. Berbeda dengan shin, dia anginnya dari mana-mana, ya, menyebar dari mana-mana. Tetapi huruf sin, huruf zai, huruf sa ini, mereka ketika kita ucapkan, angin atau napas yang keluar itu hanya dari sela-sela gigi siri bawah dan atas, sehingga sempit ya. Karena sempit udara yang keluar, celahnya sempit ya, maka itulah membuat dia jadi tajam bunyinya, suaranya itu jadi tajam, ibarat kayak apa, ban kempes. Ban kempes gimana bunyinya teman-teman? Kencang nggak? Kencang kan? Maksudnya tajam kan bunyinya, kedengaran ya, maksudnya bolongannya dikit, tapi kedengaran tajam banget gitu ya. Kedengaran sekali gitu, menusuk sekali bunyinya gitu. Nah, begitu juga dengan huruf sa dan huruf za ini memiliki sifat sofir ya, tajam ya. Tajam bunyinya ya. Makanya ketika kita sholat ya, yang kedengaran ketika sholat apa yang kedengaran? Bunyi sin. Kalau kita sholat sirriyah ya, yang kedengaran itu bunyi sin. Ya, karena memang bunyinya huruf sin, tiga huruf ini memiliki sifat sofir, tajam bunyinya. Dan itu disebabkan karena sempitnya celah yang keluar. Ya, seperti ban kempes itu kan karena sempitnya angin ya, celahnya itu jadi dia kencang ya, walaupun sempit jadi kencang gitu. Dari dalam ada dorongan kuat gitu. Kita mendorong dari dalam kuat, sementara celah yang mau dia keluar itu sempit ya. Makanya tajam bunyinya. Itu sifat sofir yang melekat pada huruf so, zai, dan sin ya. Di sini ada surat An-Nas sebagai contohnya ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sifat sofir. Nas ya. Malikin nas ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, di sini setiap akhir dari surat An-Nas ini, setiap akhir ayat ada huruf sin ya. Jadi harus ada sifat sofir di situ, harus tajam bunyinya. Jangan nggak jelas ya. Sebagian kadang nggak jelas. Bisa dipahami teman-teman? Atau mau baca? Ada mau baca nih? Ada mau coba baca? Surat An-Nas ini. Ada? Ada teman-teman? Ada nggak? Baik. Kalau nggak ada ya kita lanjut. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan berikutnya itu yaitu qalqalah. Ya. Qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya mantul ya, memantul ya.
secara istilah memantulnya suara huruf hijaiyah saat disukun atau waqaf. Tapi memantulnya itu ke arah e ya, ke arah e. Memantulnya suara huruf hijaiyah saat disukun atau waqaf. Memantulnya itu ke arah e. Ya. Nah, qalqalah itu ada dua, sughra dan kubra. Sughra yang dia qalqalah di tengah kata, sementara kubra saat waqaf, baik bertasydid atau tidak. Baik. Kita lanjut saja, huruf-hurufnya ada huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ta, huruf qaf. Saya rasa sudah tahu semuanya. Seperti dalam surat Al-Falaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq di sini ada qalqalah ya. Qalqalah kubra. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Jadi memantulkan qalqalah itu ke arah e ya. Ke arah e ini. Waqab, bukan waqab ini keliru. Kalau ada orang bacanya waqab ini keliru ya. Yang betul waqab gitu ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad ya, jangan uqad. Uqad ini salah. Memantulkan yang salah seperti itu. Ya, tapi yang betul uqad, ngarahnya ke e ya. Mengarahkan pantulan qalqalah pada huruf dal, huruf ba ya. Huruf jim itu ke e. Min syarri hasidin idza hasad. Hasad ya, jangan hasad, ini keliru. Qalqalah seperti itu keliru. Baik. Teman-teman sekalian, kita sepertinya waktunya sudah habis ini ya. Kita tapi nggak apa, kita lanjut. Kemudian sifat berikutnya sifat lin yang tidak memiliki lawan ya. Yaitu harokat lin itu ya terjadinya harokat fathah ya. Adanya harokat fathah bertemu dengan huruf ya atau wawu sukun. Maka itu disebut dengan lin. Contohnya yaum, yaum ya. Yaumiddin atau Quraisy, Quraisy ya. Khauf, yang waw khauf. Nah, di sini terjadi lin ya. Lin artinya harus dibaca dengan lembut ya. Inhiraf ya. Ada huruf yang memiliki sifat inhiraf. Nah, ini terkhusus pada huruf lam dan ra ya. Apa pengertian dari inhiraf? Menyimpangnya suara saat pengucapan lam dan ra karena alirannya tidak sempurna, terhalang lisan ya. Menyimpangnya suara saat pengucapan lam dan ra karena alirannya tidak sempurna. Menyimpang di sini teman-teman, menyimpangnya suara itu bagi huruf ra dan lam itu berbeda. Kalau yang huruf ra itu dia mengerucut ya. Mengerucut aja ra, sementara huruf lam ke samping ya. Kalau huruf ra mengerucut, kalau huruf lam itu dia ke samping. La ini ra ya, menyimpangnya berbeda. Sama-sama menyimpang, memiliki sifat inhiraf ya, menyimpang suara saat mengucapkannya, tetapi menyimpangnya mereka berbeda ya. Yang lam itu ke samping, yang ra itu ke depan atau ya mengerucut gitu ya. Baik. Jelas ya teman-teman ya? Kemudian di sini ada sifat berikutnya yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat takrir. Sifat takrir ini sifat yang melekat pada huruf ra. Ya. Apa arti dari takrir? Bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf ra. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf ra, maka kita harus getarkan ujung lidah kita. Ya. Tapi getaran ra di sini tidak seperti orang Indonesia mengucapkan huruf ra, huruf R Indonesia. R ini keliru. Tapi ar, ir, ar. Jadi getarannya itu lemah. Getarannya itu lemah ya tidak terlalu banyak getarannya. Baik. Yang itu huruf itu yang sifat yang memiliki pada ya sifat yang khusus dimiliki oleh